salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya yang Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di Hotel 92 ini dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan. Dengan anggota yang hadir pada saat ini kami doakan semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan aktivitas seperti yang kita harapkan bersama. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuburaya, yang kami hormati Bapak Kasbag PU, Bapak Haji Abu Bakar Esagi, yang kami hormati para seluruh pengurus koperasi Terus Maju, dan juga Bapak Ibu pengawas yang hari ini dihadiri oleh satu orang saja untuk sekalian. Karena kebetulan yang dua orang pengawas, yang satu Pak Anwar itu sedang melaksanakan ibadah haji, terus yang satunya lagi Bapak Haji Moksin SAI maksudnya, itu sedang terbaring di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para undangan dan para peserta anggota koperasi Terus Maju yang kami muliakan, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa RAT tahun ini agak sedikit molor bagi sekalian. Jadi pertama itu karena kemarin ketika kami mengadakan rapat dengan para pengurus dan juga pengawas, jadi sejatinya kita akan laksanakan pada bulan Maret kemarin ya, tapi pas bersamaan dengan bulan puasa. Jadi para pengawas dan juga sebagian dari anggota dan juga pengurus meminta agar diundur sampai bulan 4. Nah, ketika bulan 4 kemarin ternyata masih lebaran. Jadi kita melakukan ajang sana sini. Jadi lebaran ke rumah teman kita, ke rumah para pejabat Kementerian Agama, sehingga laporan ini belum tersusun dengan baik. Akhirnya laporan ini mundur hingga bulan Juni ini. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92 itu bahwa sesungguhnya RAT koperasi itu paling lambat dilaksanakan mulai Februari sampai Juni semester pertama setiap tahunnya. Jadi ini masih belum terlambat, tapi di ujung peraturan itu. Kalau sampai Juli nanti itu sudah kena deadline, itu terlambat dalam laporan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pertama dalam rapat anggota tahunan pada hari ini kami mengambil tema tingkatkan literasi berkoperasi di era revolusi industri 4.0. Mengapa kami mengambil tema ini? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena literasi berkoperasi ini adalah bagaimana kita sebagai anggota koperasi dan pengurus koperasi harus mampu melaksanakan kewajiban dari berkoperasi itu sendiri. Ya, jadi hak dan kewajiban pengurus itu apa dan hak kewajiban anggota itu apa. Jadi kalau pantau selama ini alhamdulillah semuanya berjalan baik berkat kerjasama antara pengurus dan anggota koperasi itu, maka koperasi Terus Maju hingga saat ini masih eksis dan terus menghasilkan laba sebagaimana yang kita harapkan. Dan selanjutnya di era revolusi industri 4.0 ini adalah itu transformasi dari dunia manual ke digital. Jadi di mana antara sistem informasi internet antara satu yang lainnya saling berkomunikasi. Kemudian sistem itu mengambil putusan tanpa sentuhan manusia, tanpa intervensi manusia ini saat ini. Saya contohkan seperti ini. Saya ini mohon maaf karena sekaligus dikasih pendidikan Islam. Dulu Bapak Ibu sekalian, sebelum revolusi industri 4.0 ini, kami mengelola sekitar 35.000 siswa. Mohon maaf nih, hanya perbandingan saja. Guru itu sekitar 2.100. Itu untuk mencari siswa double itu antara Pontianak dengan Kuburaya atau Kuburaya dengan Jakarta, kan? Atau Jawa misalnya. Itu perlu waktu 3 sampai 1 minggu mencari satu-satu. Tapi dengan adanya revolusi industri 4.0 ini, untuk mencari siswa yang double itu tidak lama sampai 3 hari Ustaz. Cukup 2-3 detik itu selesai kita mendapatkan. Oh ini siswa ini di sini, siswa ini di situ. Oleh karena itu di dunia korporasi seperti ini untuk mencari anggota aktif dan tidak aktif sangat mudah sekali. Apalagi yang tercatat di kami saat ini selain anggota aktif juga ada anggota-anggota yang melaksanakan dan melakukan peminjaman pembiayaan ke koperasi itu. Yang tercatat di kami itu masih ada 221 juta piutang yang tidak lancar. Jadi ada anggota-anggota yang nunggak selama setahun ini. Andaikan itu tidak nunggak, maka uang terkumpul 221 juta.
ada yang 3 bulan nunggak, ada yang 1 bulan nunggak, bahkan ada yang setahun tak bayar sama sekali. Nah, untuk mencari seperti itu revolusi industri sangat mudah sekali. Kami tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Cukup ketik saja nampak semuanya. Siapa yang tidak lancar, siapa yang lancar, dan siapa yang biasa-biasa saja. Makanya saya mengambil tema literasi berkooperasi daerah revolusi industri 4.0 ini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sedikit akan menyinggung sebelum saya sampaikan di slide nanti itu adalah tentang perkembangan simpanan anggota, ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di tahun 2022 kemarin, simpanan anggota, simpanan pokok anggota itu adalah 226 juta di tahun 2002. Kemudian di tahun 2023 ini menurun Bapak Ibu sekalian menjadi 224.550.000 rupiah. Jadi antara 20 tahun 2002 sampai 2023 ini menurun sebesar 7,6%, 7,26%. Nah, kemudian di simpanan wajib kita mengalami penaikan. Jadi kalau di tahun 2002 itu kita memiliki simpanan wajib sebesar 1,4 miliar, namun di tahun 2023 ini simpanan wajib anggota menjadi 1,3 miliar atau naik sebesar 2,96%. Jadi laporan koperasi atau lembaga keuangan yang sehat itu adalah fluktuatif, jadi naik turun, bukan naik terus atau turun terus. Jadi di sisi naik, di sisi yang lain adalah turun. Nah, sukarela juga kita mengalami kenaikan penurunan dari 51.440.000 menjadi 51.505.000. Jadi turun sekitar 0,26%. Sementara pembiayaan di tahun 2022, jadi pembiayaan kita kepada anggota itu sebesar 1,3 miliar. Semuanya saya tercatat begitu. Nanti akan saya jelaskan di slide. Nah, di tahun 2023 ini menurun Bapak Ibu sekalian. Jadi dari 1,3 miliar menjadi 1,2 miliar. Ini kalau saya asumsikan bahwa sesungguhnya anggota koperasi ini mulai makmur. Karena kalau dulunya mereka meminjam, anggota koperasi langsung top up. Tapi tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian, sebagian besar anggota yang meminjam itu tidak melakukan top up kembali. Jadi ini mengasumsikan bahwa anggota koperasi terus maju sudah mulai makmur semua, banyak duitnya, ya. Jadi nanti akan terbaca di rekening itu Bapak Ibu masih ada ratusan juta itu mengendap di rekening. Artinya apa? Sudah makmur semua, tidak perlu uang lagi, sudah punya uang semuanya. Terus lagi Bapak sekalian, laba SHU. Jadi laba SHU ini tahun 2022 kemarin itu 126 juta, ya. Namun di tahun 2023 menjadi 131 juta, naik 4%. Mengapa ketika anggota turun, anggota keluar naik misalnya, banyak yang keluar, kemudian perkembangan anggota menurun, justru labanya menaik. Nanti akan saya jelaskan juga di slide baru. Saya laporkan nanti, saya harapkan ada dialog yang tertib terkait masalah keuangan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya adalah sudah kami sampaikan tadi bahwa selama tahun 2023 mulai tahun bulan Januari sampai Desember 2023 ini ada pinjaman anggota yang nunggak itu sekitar 221.500.000 rupiah. Dan nama-namanya sudah semua, cuma tidak saya cantumkan di situ, ya. Takut ketika dicantumkan di protes selalu aktif keluar semuanya banyak itu. Jadi itu maksud saya mengambil tema revolusi industri 4.0 ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, buku yang kami presentasikan ini adalah bentuk real dari aplikasi kita, karena kita sudah menggunakan bentuk aplikasi, ya. Jadi semua yang ada di buku yang kami tampilkan real semuanya. Dari neraca, laba rugi sampai ke laporan rincian pendapatan, jasa, simpanan, semuanya itu real, ya. Jadi kalau satu saja berubah, misalnya dari 145 juta misalnya, berubah menjadi 143 juta, satu titik saja berubah, itu semua satu itu berubah semuanya. Itu yang tebalnya orang lebih 60 lembar itu. Jadi semuanya tersusun secara sistematis dan otomatis. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu sekalian, kami harapkan sekali lagi akan ada dialog, akan kami presentasikan hal-hal yang kurang Bapak Ibu pahami, silahkan dipertanyakan kepada kami. Karena kami sebagai pengurus koperasi Terus Maju ini tidak menginginkan ada informasi-informasi yang nyeloneh justru di luar, berkembang di luar. Kami inginkan yang kurang memahami tentang lembaga keuangan koperasi ini nanti kami diskusikan di sini. Jadi mana yang misalnya kurang jelas, mana yang belum memahami, nanti Bapak Ibu kami harapkan diskusi di ruangan ini dan tidak terjadi diskusi di luar ruangan ini. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami tidak berpanjang lebar karena kami
ini ada kepentingan lain yang harus berbuah tempat Pak Ulang Kantor ya. Maka kata sambutan dan laporan ini saya cukupkan sampai di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati Kasubag PU, Kasih Pendidikan Islam, pengurus koperasi, Bapak Ibu semua, hadirin yang berbahagia. Hari ini Pak Kasubag tidak bisa bantu nih. Kesempatan yang mulia ini tentu pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di tempat yang baik ini, dan tentu tujuan sama, yakni menghadiri kegiatan rapat anggota tahunan 2023. Semoga ini mendatangkan berkah dan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, kesempatan yang mulia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentu koperasi kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tentu yang saya sampaikan yang pertama, kita mesti ada juga semacam regenerasi biar semua bisa paham, bisa menjadi pengurus koperasi, sehingga ya pokoknya semua mesti paham tentang koperasi. Yang kedua, masukan mungkin ke depan bisa disampaikan di dalam rapat kita bersama. Kita pakai periodisasi saja, misalnya buat tender, sehingga nanti memberikan kesempatan kepada kawan-kawan yang lain juga bisa menjadi pengurus koperasi. Dan saya yakin ini adalah proses pembelajaran yang kita lakukan di tempat yang kecil ini, di masyarakat kita bisa buat koperasi juga, karena memang tujuan koperasi ini adalah dalam bahasa agama disebut dengan ta'awuniyah, saling tolong menolong. Nah yang ketiga tentu berharap juga ke depan kawan-kawan yang di P3K juga kita syaratkan ikut masuk di koperasi kita. Jumlahnya 42 ya Pak Kasubag, 42, kalau ditambah 150 bisa 200 Pak ya. Jadi biar ramai kita, lebih ramai itu kan baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, yang terakhir mungkin selamat pada pengurus yang luar biasa, sudah bekerja dengan maksimal, sudah baik, dan semoga ini menjadi ikutan kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan 2023 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat yang akrab dalam jalinan silaturahmi. Jadikanlah kami umat yang tegar dan istiqomah dalam mengemban setiap amanah kehidupan. Ya Allah yang Maha Rahim, pada saat ini kami hadir bersama dalam acara rapat anggota tahunan Koperasi Terus Maju. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau berkahi. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Apakah sesuai dengan keputusan ini atau sesuai kesepakatan aja hari ini? Yang hadir. Yang hadir aja. Itu kan anggota koperasi yang hadir. Kalau tak hadir jangan disebut Pak. Sudah tahu. Jadi ya. Susah. Lanjut ya. Jadi kalau tidak maka ditunda 10 kali 2 menit. 2 menit. 10 kali 2 menit berarti 20 menit ya.
Gimana Bapak Ibu? Sehat semua? Oke, lanjutkan. Selamat. Siapa? Oh. Halo Bapak Ibu, gimana? Sehat semua? Gimana makan siangnya? Oke? Oke. Gimana Bapak Ibu? Sehat semua? Gimana makan siangnya? Oke? Oke, lanjut. Gimana makan siangnya, Bapak Ibu? Mantap, oke, lanjutkan ya. Apa kabar, Bapak? Sehat, gimana makan siangnya? Oke? Oke, siap. Sehat selalu, oke, sukses. Amin.